ke satu titik makam juga gitu. Nah, dan pada akhirnya tiba-tiba dia ngomong, "Mas, sedari tadi tuh Mas pakai ikat kepala putih loh," katanya. Saya Iya, kaget. kalau kita seke 2 telu 4 5 welcome. Selamat datang kembali di channel Ama Adi. Channel yang akan mengupas tentang anak muda, tentang pariwisata, tentang ekonomi, tentang kuliner, tentang budaya dan lain sebagainya yang ada di KLU khususnya dan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Nah, sekarang ini saya kedatangan salah satu anak muda yang mengabdikan dirinya di bagian budaya. Yaitu sekarang beliau ini menjadi mangku muda. Nah, ini nanti kita akan coba menanyakan mangku itu apa, gitu, sehingga kemudian beliau tertarik untuk menjadi mangku. Terus apa saja sih tugas menjadi mangku, dan kenapa beliau ini dengan umur yang masih muda tetapi mau menerima jabatan, namanya jabatan yang memang ini adalah turun-temurun dari buyut beliau, terus kemudian ke nini beliau, sampai kemudian sekarang beri tanggung jawab untuk kemudian memangku jabatan sebagai mangku muda di Sokong. Nah, ini adalah Raden Jaya Prawangsa. Ya. Nah, itu seperti apa? Bagaimana? Tapi sebelumnya bagaimana kabar ini, Raden? Baik. Kita ini ketemu perdana untuk kita coba menyampaikan kepada masyarakat luas di Kabupaten Lombok Utara, khususnya pada anak-anak muda ini, karena ini suatu yang beda ini. Kalau anak-anak muda sekarang itu kebiasaan dengan modernisasi dan teknologi yang begitu canggih, sehingga mereka melakukan hal-hal yang positif, tetapi di bidang lain atau dunia lain. Tetapi Pak Raden ini kok kemudian mengambil yang beda ini. Harusnya kemudian kalau bicara mangku itu harusnya kalau sudah tua baru mangku. Tapi ini anak muda. Ini gimana ini ceritanya ini, Den? Ya, baik. Terima kasih banyak Kanda sudah mengundang saya kemari di acara yang sangat luar biasa. Semoga acara ini bisa menginspirasi kepada halayak luas, terutama pada anak-anak muda. Ya baik, terkait dengan apa yang ditanyakan barusan, kenapa di umur saya yang masih sangat belia, saya menjadi mangku. Ini bukan keinginan saya terkait dengan mangku, karena kalau mangku ini dia memang secara terahnya, secara turun-temurun akan menjadi tanggung jawab dia. Ini khusus kita berbicara di laki-laki, karena kita di terah patri linear. Jadi dia mengikut laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Kebetulan saya dilahirkan dan dibesarkan dari kalangan bangsawan. Saya rumahnya di Prawira, Desa Sokong. Jadi sebelumnya memang terah mangku itu ini oleh, seperti yang dikatakan tadi, dari buyut, dari kakek, bapak, hingga pada akhirnya turun ke saya. Cuman banyak orang yang bertanya, kok ini masih anak kecil kok jadi mangku, apa pantas? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan sumbang yang saya dengar, yang memang tidak pernah memang secara langsung disampaikan kepada saya. Yang jelas bahwa secara pribadi tidak ada keinginan sebenarnya. Dan kenapa kok saya berada pada fase yang sekarang? Karena memang setahu saya juga ketika berbicara kepemangkuan, ya paling tidak umurnya yang agak tua lah, yang 40-an tahun ke atas atau 30-an tahun ke atas. Benar. Kenapa saya kok di angka umur yang masih belia, di masih, kebetulan saat ini saya 28 tahun. 28 tahun. Ya, kenapa saya dinobatkan menjadi mangku? Jadi saya berbicara kilas balik perjalanan saya pada beberapa tahun belakangan, bahwa selepas saya SMA 2011, lalu saya
pergi menempuh pendidikan di Yogyakarta. Ya. Setelah saya sampai di Jogja, bahwa saya mencoba melihat ternyata rumah saya luar biasa dengan segala macam kesejarahannya. Ya. Namun di satu sisi ketika saya masih ada di sini, saya tidak bisa melihat apa-apa terkait dengan rumah saya, ada apa, sejarah apa, segala macam. Jadi semua bentuk pikiran-pikiran itu saya bisa lihat, dan itu dibukakan ketika saya ada di Jogja. Jadi bahkan ketika saya di luar baru saya bisa melihat, oh ternyata kampung saya begini, oh ternyata sejarah saya begini. Nah dari situ saya mencoba mengulik-ngulik tentang sejarah-sejarah masa lampau. Nah begitu, hingga pada perjalanannya setiap saya pulang ya saya pergi keliling-keliling, tanya-tanya kepada orang tua, saya ini siapa sih gitu, kita ini siapa sih, ini kampung ini gimana sih sejarah-sejarah pada masa lampau, hingga pergi ke orang tua di pedalaman saya keliling untuk mengorek informasi-informasi terkait dengan misalnya ya kesejarahan tentang kedatuan Sokong pada masa lampau, kan begitu. Kebetulan saat ini saya tinggal di wilayah Sokong ya. Nah alasan itulah kenapa membuat saya terjun hingga saat ini di bergeliat di bidang kebudayaan pada saat ini. Jadi berangkat dari situ bahwa saya menyadari bahwa jangan sampai saya dilahirkan di Sokong, saya tidak tahu tentang kesejarahan saya gitu. Sokong atau sejarah keluarga. Iya, sejarah keluarga. Jangan saya takut bahwa kesejarahan saya malah banyak ditahu oleh orang luar. Terutama misalnya Belanda misalnya, karena banyak beberapa dokumen-dokumen penting kita yang ada di Belanda. Terutama di museum di Leiden. Begitu sih. Jadi semenjak perjalanan itu hingga saya pulang coba menggali lebih dalam terkait dengan apa yang ada di kampung terutama. Pasca selesai masih. Itu kisaran 2013-2014 pada saat itu. Nah, hingga satu titik dalam perjalanan saya menemukan sesuatu yang beda terhadap diri saya. Saya kehilangan rasa percaya diri pada saat itu. Itu dalam kenapa itu? Ya, hingga pada saat itu saya bertanya kepada diri saya sendiri, kok saya dilahirkan dari lingkungan keluarga yang begini? Kok kayak nggak biasa-biasa aja? Pertanyaannya itu muncul di saat sedang sendiri atau? Iya, jadi saya sering merenung lah, karena saya sering kilas balik perjalanan saya gitu. Jadi saya berpikir lah, kok bisa saya dilahirkan dari keluarga yang begini, hingga saya diberikan tanggung jawab yang sedemikian besar. Dari saya lahir harus mengikuti prosesi ini, prosesi itu, bla 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 dan lain. Dan itu sangat-sangat ribet, dan itu membebani otak saya pada saat itu, hingga saya kehilangan rasa percaya diri selama kurun waktu 1 tahun. Anak muda ada di rantauan, betul, terbebani oleh kampung halaman. Betul, sangat. Ini menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan bahwa harusnya kan anak muda itu udah selesaikan kuliah saja. Betul. Kok bisa terbebani ya? Betul. Ya, jadi sehingga saya tidak memikirkan kuliah saya pada saat itu. Tapi kuliahnya selesai. Selesai. Alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah. Ya, jadi begitulah perjalanan saya, hingga ada beberapa, saya nggak tahu, mungkin orang-orang itu datang dikirimkan oleh Tuhan kepada saya untuk menguatkan saya pada saat itu. Orang-orang artinya saya nggak tahu. Tiba-tiba datang teman, kayak memberikan, betul, kayak ada jejaring apa, biru saya nggak ngerti. Tiba-tiba saya dipertemukan sama orang, kenalan, nyambung, ada dari Aceh, ada dari Papua, ada dari mana, yang artinya seperti sejalur dengan saya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di luar nalar saya pada saat itu yang memberikan saya semangat bahwa ini tuh anugerah yang kamu dapat. Jangan sampai kamu sesali. Oh, berarti pada saat di rantauan itu atau pada saat kuliah di Jogja itu ada banyak teman yang sudah mengetahui cerita tentang Raden yang kemudian punya permasalahan atau seperti apa yang Raden sampaikan tadi. Enggak. Dia tidak tahu, tetapi dia datang. Tapi dia datang, dia sampaikan kalimat itu ya. Bukan teman sih, dia jauh lebih senior dari saya. Bisa saya bilang orang tua. Kebanyakan orang tidak pernah bercerita, tetapi mereka menyampaikan. Jadi suatu ketika saya
cerita satu peristiwa yang ada waktu itu di titik 0 kilometer. Itu di jam 2 dini hari. Ya. Tiba-tiba ada orang pesepeda datang, dan itu orang itu saya melihat dia satu-satunya orang yang paling unik yang ada dari ratusan orang yang ada di titik 0 itu. Cuman orang lain tidak menghiraukan, ya mungkin itu orang gila atau apa. Cuman uniknya ya dari pakaian, dari segala, dari atas sampai bawah tuh dia unik, dan di mata kepala saya ini orang luar biasa, saya bilang. Ini orang bukan orang sembarangan, saya nggak tahu, tiba-tiba ada rasa itu. Uniknya menggunakan pakaian adat atau uniknya dia menggunakan macam-macam aksesorisnya, dan dia pakai sepeda. Dia tidak punya rumah, dia tidak apa, di mana dia istirahat, ya di situ rumahnya. Menurut dia pada saat itu. Hingga saya bercerita tentang diri saya pada saat itu. Kepada orang tersebut. Ya, padahal tidak kenal. Tidak kenal, saya kenalan di situ. Ya. Nah, dialah yang menguatkan saya. Orang-orang yang seperti, banyak sekali saya ketemukan orang-orang seperti itu. Dan di beberapa perjalanan saya juga yang memang ada salah seorang, sekarang sudah jadi YouTuber besar, namanya Om Hao. Saya pernah ikut perjalanannya satu malam dengan dia. Kebetulan dia diberikan Tuhan dengan kelebihannya, ya, panca inderanya lah gitu. Ya, ketika saya ikut perjalanannya satu malam, dari jam 10 malam itu sampai subuh. Saya mengelilingi beberapa titik-titik lokasi yang punya nilai story-nya, ke satu titik makam juga gitu. Nah, dan pada akhirnya tiba-tiba dia ngomong, "Mas, sedari tadi tuh Mas pakai ikat kepala putih loh," katanya. Saya kaget. Iya, kalau kita menggunakan ikat kepala putih kan sudah beda itu kan? Saya tiba-tiba kaget. Loh, kok tahu? Akhirnya saya salaman, saya cerita. Ya, saya tahu keadaan Mas begini. Kampung Mas begini. Oke, baik, kita salaman. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Oke. Itu berjalan berapa lama waktu Raden itu di rantauan terbersit seperti itu? Berapa lama masanya sampai kemudian Raden itu klok terhadap apa yang menjadi keharusan yang Raden pikul sekarang? Ya, jadi ada suatu peristiwa, ya, ada satu peristiwa penting, itu kisaran 2014 kalau saya tidak salah ingat. Waktu itu posisi di rumah saat liburan. Jadi antara tidur dan tidak. Saya ingat sekali itu jam 3 mau menjelang subuh. Ada bisikan yang sangat jelas sekali di telinga saya pada saat itu, bahwa ada satu kata yang itu perintah. Dan saya sangat sadar bahwa ini suara kakek saya bilang. Suara kakak? Kakek. Ini suara kakek saya. Bahasannya atau suara perintahnya apa? Kembali pulang atau seperti apa? Atau disuruh pegang ini? Kamu ambil itu, katanya. Kamu ambil itu. Mungkin saya tidak bisa katakan. Cuman bahasa iya. Kamu ambil itu. Kamu ambil itu, katanya. Lalu satu malam saya, jangan-jangan maksudnya itu, saya bilang. Terkait dengan kepemangkuan itu. Ya. Karena berbicara kain putih di kepala identik dengan mangku. Benar. Nah, setelah peristiwa itu 1 bulan itu saya gelisah. Masa iya secepat ini? Karena memang saya sudah tahu saya memang akan menjadi seperti itu, karena memang sudah terahnya begitu. Saya berarti, tidak bisa keluar. Berarti itu menjadi keharusan karena keturunan. Iya, betul sekali. Keturunan, ya. Betul. Cuman pada saat itu kok secepat ini? Secepat itu. Ya. Hingga saya berdiskusi. Pada umur berapa? Pada umur 20 berapa dan? Kisaran pasnya Raden mulai dirasuki oleh hal-hal semacam itu. Kisaran ya di angka 20 lah. Ya, di angka 20. Karena memang begini. Jadi sejak lahir itu saya memang disuguhkan dengan sesuatu yang berbau tentang adat istiadat budaya. Jadi sudah terframe dengan otomatis di otak saya gitu. Jadi segala sesuatu yang berbau adat istiadat budaya mistik itu pasti cepat gitu. Ya. Cepat nyambung mau seperti apa gitu. Oke, clear di sana ya. Sejak apa ceritanya sampai kemudian pada tahun berapa kemudian Raden ditetapkan? Atau apa bahasanya dilantik ditetapkan? Iya, dilantik lah istilah bahasa kerennya ya. Itu tahun berapa? Itu 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu itu sebagai Mangku Muda apa sih tugasnya? Terus wilayahnya di mana saja? Ya. Jadi
sebenarnya saya ini menjadi mangku di Gubuk Prawira yang wetnya Sokong Kemangdangar ya. Di situ. Jadi sebelum-sebelumnya kan memang sudah dari kakek terus turun temurun ya hingga pada sampai di saya sekarang, karena memang kemarin bapak juga bilang kayaknya sudah saatnya gitu. Dan beberapa peristiwa-peristiwa yang saya lewati di beberapa tahun belakangan ini, jadi intimnya itu sebenarnya sebelum gempa. Sebelum gempa. Jadi 2018 waktu Ramadan pertama, saya melakukan perjalanan spiritual ke Sembalun Bumbung. Bukan perjalanan spiritual sih sebenarnya, mengunjungi sahabat. Lebih tepatnya ke situ. Hingga pada saat itu, ayo kita ketemu Nini, katanya sahabat saya. Ketemulah sama salah seorang ketua ada di situ. Hingga saya di situ duduk, ditanya, kamu dari mana? Dari Tanjung, Sokong. Kamu kenal ini? Kakek saya. Kamu adalah cucu saya yang datang kemari. Dia peluk saya waktu itu. Pertemanan, tahu-taunya ternyata ada akhirnya garis hubungnya itu ya. Betul. Jadi dia buka semua di situ. Akhirnya digali juga ilmu di sana jadinya. Banyak berbicara sejarah masalah apa di situ yang saya tidak bisa ngomong apa-apa kalau memang apa ya. Terharu memang saya kalau bahas gitu-gitu tuh. Iyalah, sangat indah memang. Ya, karena kita pada posisi yang memang belum mengetahui, tiba-tiba dihadapkan pada orang yang ternyata itu keluarga kita, terus dia menceritakan tentang itu, memang terharu. Apalagi ini menjadi bagian yang enak. Tapi itu seperti yang saya sampaikan tadi, tugasnya apa sih? Ya, mangku itu kan, terus ke wilayahnya sampai di mana? Ya. Jadi tugas saya sebagai mangku di situ ketika ada segala macam prosesi adat itu saya menjadi orang yang di depan. Segala macam prosesi adat, mau adat, mau gawe ayu, gawe ala, pasti saya yang di depan. Jadi segala macam prosesi itu belum bisa dimulai ketika saya belum mengadakan prosesi di situ. Jadi yang melakukan apa bahasannya? Untuk permisi terlebih dahulu, maka mangku itu yang dulu baru kemudian dilakukan kerja-kerja atau gawe-gawe selanjutnya. Betul. Lebih ke situ sih tugasnya. Jadi, wilayahnya untuk itu cakupan di Gubuk saja sih sebenarnya. Di Gubuk di Prawira itu saja ya. Tetapi mempunyai tempat-tempat yang harus kemudian itu selalu dirawat ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya begini. Gubuk Prawira ini menjadi pintu gerbangnya sebenarnya ketika kita berbicara Sokong pada masa lampau. Di Pengembuk kita tahu ada mangku di sana, di beberapa tempat ada mangku. Cuman semua itu bertumpu di Gubuk Prawira. Ketika belum dibuka di Gubuk Prawira, yang lainnya belum bisa dibuka. Oh, berarti pintu masuk untuk atau kemudian mangku-mangku yang lain misalnya kayak di Pembuk dan lain sebagainya. Semua koordinasi ke saya. Kalau melakukan ritual adat, maka dia harus berkomunikasi ya di rumah, dengan mangku, mangku Prawira. Betul. Ya, mangku. Karena dulu mangku-mangku terdahulu di beberapa tempat itu yang mengangkat mereka itu almarhum kakek. Oh, gitu. Iya. Berarti juga mereka secara turun-temurun juga sama ya. Atau diangkat kembali oleh mangku di Prawira? Enggak. Harusnya turun temurun. Harusnya turun temurun. Oke. Berarti khusus untuk lingkaran Prawira saja. Ya, kalau saya. Apa saja yang dilakukan kalau kemudian ada giat adat? Ya. Kalau saya dalam tugas saya memang di satu minggu itu ada 2 kali. Di situ ada balai-balai. Atau balai Maturan atau balai gede, atau lebih kerennya museum kampung. Jadi dari turun temurun dari kakek hingga dari buyut segala macam. Memang yang satu minggu itu ada 2 malam khusus untuk mengadakan prosesi di situ. Maturan istilahnya ya itu di Rabu malam sama Senin malam.
Dari seminggu itu 2 kali Iya, ya. seminggu 2 Rabu kali. malam sama Senin malam. Iya, di situ. Terus acara tahunannya ada biasanya Mubarak. Ya. Iya, katanya ada informasi bahwa akan dilaksanakan acara adat tahunan. Betul, mungkin Itu sebentar lagi. Apa namanya itu? Memarak namanya. Memarak. Ya, itu mungkin dalam bulan ini insya Allah, cuman ini keluarga masih diskusi mau ngambil tanggalnya karena menurut bahasa kita untuk lokal mengetahui penanggalan. betul, ya. ngambil dewasanya, baiknya kapan betul. dilakukan. Ya itu para pemirsa bahwa siapapun yang ingin mengetahui prosesi adat yang akan dilakukan di Kampung Prawira atau yang nantinya ini Kampung Prawira ini kan kampung yang memiliki adat budaya yang sangat kental sampai dengan hari ini, bahkan kemudian juga dibuka untuk umum. Betul. Karena bisa dijadikan kampung wisata ya, kampung wisata atau destinasi wisata yang setiap hari itu selalu dibuka oleh teman-teman di Prawira, anak-anak muda terutama itu, dan bisa melihat seperti apa sih sejarahnya. Sampai juga nanti pemirsa juga akan mendapatkan ada masjid yang memiliki 1 tiang. Betul. Masjid Setumpuk Kembang Dangar. Setumpuk Kembang Dangar ini kan agak beda ya. Betul. Nama masjidnya harusnya gitu kan, tetapi masjid di Prawira ini namanya Masjid Setumpuk Kembang Dangar yang betul. Di dalam ruangan masjid itu hanya memiliki 1 tiang. Saka tunggal. Saka tunggal ya. Nah, itu bisa kemudian para pemirsa itu datang ke Prawira, dan di lain sisi juga nanti akan ada banyak makanan khas tradisional yang yang ada di sana, termasuk juga bongot ya yang dipakai sama Raden ini, itu juga dijual belikan ya. Ya, kita kembali lagi pada ini Den. Kalau sejarahnya tadi sudah, sekarang ini anak muda. Ya. Pasti memiliki beban. Betul. Keras pasti, karena ini berbicara adat. Terus yang kita temui ini kan banyak orang tua nih. Ya. Anak muda, kalau bahasan kita di Sasak itu, anak kemarin sore kalau bahasa Indonesianya atau penek saya bahasanya itu. Tetapi sekarang memangku jabatan, jadi mangku. Itu gimana bebannya itu? Kalau merasa kan nanti, ada orang tua nih, nggak enak kita di depan nih, seperti itu. Sambil kita santai-santai minum kopi dulu, Den. Boleh. Ini kopi seruput. Belum ada sponsor ini. Oh, belum ada sponsor. Siapa-siapa yang mau memberikan kita kopi ya bisa dihidangkan di meja. Sekali. Silakan. Meres ini. Maknyus. Silakan Den. Ya, jadi ketika baru dinobatkan pada saat itu sempat sih agak merasa grogi gimana. Grogi, minder. Ya, kalau minder sih enggak minder. Cuman lambat laun karena memang belum banyak yang tahu. Jadi misalnya setiap ada upacara adat apa segala macam ya saya selalu diperkenalkan oleh beberapa orang tua di situ. Ini loh mangku kita yang baru, mangku Bajang di Prawira. Nah, dengan hal-hal seperti itu Tiang secara pribadi disosialisasikan lah kepada komunitas-komunitas adat yang lain. Kalau minder enggak pernah Tiang minder. Dan Tiang kalau berbicara adat istiadat budaya memang lebih nyambung, mohon maaf, sama orang tua gitu. Makanya kebanyakan teman-teman Tiang saat ini ya teman-teman bapak yang dulu, malah sekarang sama Tiang bergaul gitu. Nggih, banyak sekali. Berarti paling tampan. Pada posisi kan orang-orang tua. Iya, begitu. Minder tidak, tapi memang beban karena kita memegang tampuk pimpinan lah bahasannya itu ya. Yang kemudian ya harus kalau di agama kan harus kita menguasai semuanya. Dan penguasaan Raden tentang sejarah semuanya sudah digali di orang-orang tua kita ya, di neneknya, di paman dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pede gitu, bukan pede ya, memang benar ini saya sebagai saku bangku dan saya harus laksanakan itu. Nah, kalau dilihat dari itu, Den, kan seperti yang saya sampaikan tadi, anak muda
terus kemudian memangku jabatan sebagai orang yang kalau bahasanya dituakan lah, karena memang diberikan porsi yang lebih. Betul. Awal dia harus membuka, nanti akhir dia harus menutup gitu. Dan kalau tidak datang misalnya, karena anak muda biasa kan kalau sudah jadi mangku santai saja misalnya. Ada juga yang seperti itu. Cuek gitu dan sebagainya. Kapan-kapan kan begitu anak muda. Tetapi dennya beda itu loh. Den konsisten tuh ya. Terus kemudian ya namanya mau bagaimana kemudian sejarah budaya itu harus tetap di. Nah, dengan Raden sekarang menjadi mangku, tidak terbebani apapun gitu, apakah menyetop aktivitas Raden yang lain? Tidak, untuk mencari nafkah. Kan kalau mangku ini kan tidak kemudian menghasilkan materi kan? Itu gimana itu? Jadi satu yang Tiang yakini bahwa Tuhan akan memberikan saya rezeki sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi Tiang tidak pernah berpikir saya harus kerja di mana apa segala macam, saya harus mendapatkan penghasilan per bulan sekian dengan rigid begitu. Tidak pernah Tiang berpikir begitu. Nggak tahu tiba-tiba rezeki datang dari mana aja gitu. Tidak pernah Tiang berpikir saya harus hari ini harus kerja begini. Tidak pernah. Jadi apapun itu ketika ada undangan adat, semaksimal mungkin Tiang harus ada di situ. Iya, memang harus. Wajib. Itu. Jadi misalnya kebetulan Tiang juga ada di kantor saat ini membantu di bidang kebudayaan. Dinas pariwisata. Sekarang sudah pindah ke pendidikan seperti dulu. Dikbudpora lagi kembali ke situ. Tiang ikut bantu di situ. Jadi apapun misalnya ada acara di kantor, ketika ada acara adat ya Tiang izin aja gitu. Jadi tidak bisa diganggu gugat lah gitu. Gitu. Oke. Anak muda ini perlu kemudian memberikan motivasi kepada anak muda yang lain, bahwa ini kan perlunya itu adalah bagaimana kemudian budaya ini terutama di wetnya Lombok Utara ini harus kemudian tetap ada. Nah, tetapi untuk jabatannya Raden Jaya ini itu ada legalitasnya atau gimana itu? Tidak ada sih legalitas secara hukumnya tidak ada, tetapi pengakuan pengakuan terhadap dari masyarakat ini dari komunitas yang ada di sana itu. Betul. Yang memang mau tidak mau itu memang dia gitu. Iya. Karena memang di keturunan juga ya. Oke. Nah, harapannya kita kepingin kemudian ini menjadi motivasi kepada anak-anak muda yang ada di Kabupaten Lombok Utara maupun di luar, bahwa seperti apa sih bisa berbagi lah. Jadi harapan Tiang saat ini kepada generasi-generasi sekarang lah, terutama di generasi Tiang lah, anak 90-an, apalagi anak tahun-tahun 2000-an ini kan memang sangat luar biasa gitu. Jadi kita tidak menafikan, kita tidak bisa memungkiri yang namanya perkembangan zaman, perubahan itu pasti berubah. Tidak bisa kita menyetop, itu tidak bisa. Cuman di satu sisi, paling tidak kita harus bisa berjalan bersama. Kita tidak bisa, bagaimanapun cara kita menghindari perubahan tidak akan mungkin. Terkait dengan teknologi apa segala macam. Cuman sekarang bagaimana kita jangan dimanfaatkan oleh teknologi. Kita yang memanfaatkan teknologi. Berarti Raden juga ketika menjadi mangku juga tidak harus lepas. Karena kan lepas teknologi ya. Karena kan ada beberapa wilayah yang kemudian tidak boleh lah pakai lampu, tidak boleh pakai ini. Kalau pada saat prosesi ritual Tiang lepas teknologi. Mungkin pada saat yang slow ya bisa kita ini gitu. Artinya ya zaman sekarang kan gitu. Artinya baru bangun tidur langsung HP bisa. Cuman di beberapa prosesi itu ya kita tidak pakai itu, memang sesuai dengan aturannya. Misalnya kemarin Tiang pergi ke BBG misalnya di makam yang di Slelos ya tidak ada listrik di situ, cuma pakai dambar jojor, dambar lilit, itu semalaman suntuk Tiang di situ dengan mangku yang di situ. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya memang kita harus lestarikan begitu. Cuman ya kita juga kita butuh teknologi gitu. Cuman bagaimana kita yang memanfaatkan teknologi gitu, bukan kita yang dimanfaatkan oleh teknologi. Harapan Raden ini Pak Bangku Bajang ini,
apa sih harapan kepada anak muda? Iya. Apa sih harapannya juga kepada pemerintah ini? Biar dia bersinergi nih antara supaya kita tetap pada ingin membudayakan budaya. Ya. Jadi harapan Tiang kepada kaum muda, ya paling enggak kita belum berbicara melestarikan, paling tidak kita ingin tahu. Kita mencoba cari tahu seperti apa sih kesejarahan kita gitu. Akhirnya itu salah satu dasar pijakan kita. Jati diri kita tuh ada di situ, ada di budaya. Gitu. Ketika kita tidak tahu menahu tentang hal itu, repot saya pikir. Karena sangat miris sekali. Oh, kita orang asli di sini, kita tidak tahu isi rumah kita tuh seperti apa gitu. Di situ saya kepingin bahwa ketika kita ingin mencari tahu, nah mulai dari situ kita mulai berproses. Ketika sudah kita ingin cari tahu, coba kita dalami hingga pada tingkatan pelestariannya ke depan. Cuma terhadap pemerintah? Ya, terhadap pemerintah. Jadi mungkin melalui kebijakan bisa disupport, apalagi terkait sekarang ada namanya undang-undang PPMH ya, Perbub terkait dengan itu, pengakuan masyarakat hukum adat. Nah, di situ kan banyak tuh komponen-komponen yang memang dilindungi oleh undang-undang. Oke, terima kasih Raden Jaya Prawangsa, Mangku Bajang Prawira atas kehadirannya di Ama Adi Podcast. Di lain waktu kita bisa lebih banyak berdiskusi dan bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Baik. Itu saja pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.